Hai pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara live coaching bersama saya Coach Bagian Winarta. Topik hari ini sangat menarik, ya, dan tentunya sangat penting untuk Anda. Ya, kenapa saya bilang begitu? Topik hari ini adalah mengenai decision making, seperti yang Anda lihat di flip chart. Ya, setiap hari orang membuat begitu banyak keputusan. Ya, ratusan ribu bahkan sampai jutaan keputusan setiap harinya. Ya. Adapun latar belakang ini sebelumnya, saya memiliki klien. Klien ini dia lagi kebingungan. Klien saya ini pabrik gasket, nggak main-main, skala bisnis cukup besar. Dia bingung, ini dia mau pilihan A atau B dan seterusnya dan sebagainya. Ya, ini jalan atau nggak jalan dan seterusnya. Terus dia tanya kepada saya, ya gimana ya? Ambil keputusan yang tepat. Ya. Saya tanya kembali, bagaimana Bapak, cara Bapak untuk mengambil keputusan yang tepat, sehingga itu ada step-stepnya, Bapak bisa menjalani dengan benar. Dia bingung. Wah, saya bingung coach. Justru itu pertanyaan saya tanya kepada kepada coach katanya. Ya. Bagaimana seseorang mengambil keputusan? Saya pun terenung, ya. Saya berpikir, iya ya, gimana cara seseorang mengambil keputusan? Mungkin kita udah sering banyak sekali kita baca buku, tapi sepertinya nih mengenai keputusan ini sangat-sangat minim, ya, sangat-sangat minim, ya. Bahkan sampai orang yang udah berskala besar sekalipun. Nah, setiap hari kita menghadapi begitu banyak kita untuk mengambil keputusan setiap hari. Begitu banyak. Saya berikan contoh. Kalau ada kata-kata saya mau makan nasi goreng sekarang, saya ulang. Saya mau makan nasi goreng sekarang. Kira-kira menurut Anda itu ada berapa banyak keputusan? Ada yang jawab 1, ada yang jawab 2, ada yang jawab berapa lah, 3. Ya semuanya itu tidak tepat. Coba pikirkan baik-baik. Saya mau makan itu adalah keputusan yang pertama. Saya mau makan nasi itu adalah keputusan yang kedua. Ya, orang bisa kan pilih nasi uduk, nasi kuning, nasi goreng. Ya. Saya mau makan nasi goreng itu keputusan yang ketiga. Ya. Kemudian saya mau makan nasi goreng sekarang itu keputusan yang keempat. Kemudian ada kata saya mau makan nasi goreng sekarang, artinya di sini, ya, artinya keputusan yang kelima. Ya, bayangkan hanya mau makan nasi goreng aja, itu ada 5 keputusan. Ya, yang saya tawarkan di sini adalah cara kita mempermudah kita, ya, untuk mengambil keputusan. Bagaimana caranya? Yang pertama, Anda lihat, yang pertama kita tahu dulu parameternya nih. Ya. Misalnya Anda mau beli barang, ya. Berapa banyak sih sebenarnya gudang saya, ya, dalam rangka bisnis ya, dalam konteksnya bisnis, berapa banyak sih gudang yang saya perlu penuhi, atau berapa banyak barang yang perlu saya ambil, ya, sehingga itu pantas buat saya, misalnya. Anda bisa lihat yang namanya parameter. Ya, seberapa banyak kapasitas Anda, seberapa besar konsumen Anda ambil kepada Anda. Nah, Anda bisa tahu parameternya. Kita tahu dulu parameternya. Atau mungkin begini, ada pertanyaannya. Ini kan dolar lagi naik turun ya, lagi naik. Seberapa besar kita perlu penyesuaian? Ya, tentunya kalau orang yang bermain falas naik turun dolar sudah biasa. Nah, tapi kalau Anda jual makanan ataupun minuman, kan nggak mungkin hari ini naik, besok turun, nanti besok naik lagi. Betul ya? Nah, Anda perlu yang namanya ini, parameter. Ada batasnya. Ya. Batas di mana sampai level tertentu Anda baru bisa menaikkan harga. Ya, misalnya, kalau dolar sudah menyentuh 12.000, saya akan menyesuaikan harga sejumlah sekian puluh persen. Nah, itu bisa. Ya. Kemudian yang kedua adalah namanya policy. Ya, policy adalah kebijakan. Setelah Anda menentukan parameternya,
Anda baru menentukan kebijakannya. Kebijakan apa yang Anda mau ambil berdasarkan ini parameter. Oh, jadi kalau misalnya ada kenaikan sejumlah dolar sekian, saya akan menyesuaikan sejumlah sekian. Ya. Dan saya juga akan menyesuaikan untuk policy ini sendiri ya. Saya akan menyesuaikan gaji karyawan saya sejumlah sekian. Ya. Ada satu contoh policy, misalnya seperti ini. Apabila Anda menganggap konsumen selalu salah, itu cuma contoh ya. Konsumen selalu salah. Nah, yang terbayang apa? Karyawan Anda akan cari-cari kesalahan, cari gara-gara malah dengan konsumen. Kenapa? Karena konsumen pasti ada aja salahnya. Ya. Fokus Anda akan ke sana terus. Kenapa? Karena policy Anda tidak tepat. Ya. Tetapi kalau policy Anda konsumen selalu benar, ya, konsumen selalu benar dan kita akan melayani konsumen sebaik-baiknya. Tentulah sikap dan mental dari karyawan Anda dan mungkin Anda sendiri sebagai owner, ya, itu akan berubah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah analisis. Analisis Anda bisa pisahkan. Ya, keputusan yang Anda akan ambil. Misalnya kalau Anda akan ambil keputusan penting nih, ya, sudah dua ini dilewati, tinggal yang ini analisis. Anda perlu tahu banyak hal. Banyak hal seperti apa analisis ini? Analisis misalnya contohnya Anda perlu ambil keputusan atau tidak. Ya. Kenapa begitu? Kadang-kadang ada keputusan yang kita perlu tidak ambil. Contohnya urusan orang lain, ngapain kita yang ngambil keputusan? Ya kenapa kita pusing-pusing ngambil keputusan untuk orang lain? Betul ya? Kemudian ada juga mungkin nih ya. Kalau dalam analisis ini, apakah keputusan ini bisa kita delegasikan atau tidak ke orang? Ya. Kalau bisa, kenapa kita pusing-pusing? Toh ada profesional kok yang bisa mengerjakan. Ya. Misalnya, Anda butuh tim Anda lebih termotivasi. Ya. Tentunya Anda membutuhkan pelatih dong. Ya. Kalau memang Anda sendiri tidak punya kemampuan untuk melatih, Anda bisa melatih. Anda bisa mendelegasikan itu ke pelatih. Pelatih bisnis seperti saya. Ya. Itu hanya contoh. Kemudian keempat, sintesis. Ya, sintesis itu menggabungkan semua, mengkombinasi. Kadang-kadang ada keputusan itu mungkin kita bisa secara intuisi kita ambil. Ya. Tetapi bukan semua keputusan kita ambil, tidak semua keputusan bisa kita ambil secara intuitif. Tidak juga. Contohnya, misalnya nih, 3 kali 5 pangkat 5 kali 2 kurangi 1 kali 6 dan seterusnya. Apakah Anda bisa langsung menjawab tanpa menghitung? Tentunya tidak bisa. Tidak bisa matematika dengan hitungan kancing. Ya. Mungkin Anda pernah melakukan itu kalau kita sendiri lagi nggak tahu jawabannya. Ya. Itu mungkin pengalaman saya dulu. Saya pernah hitung kancing. Ya. Untuk meyakinkan aja. Padahal kan itu bukan metode ambil keputusan yang baik. Nah, intuisi ini bisa kita gabung dengan logika. Tadi, kita bisa gabung dengan analisis. Kita bisa gabung dengan policy dan kita bisa gabung dengan parameter. Untuk metode pengambilan keputusan ini, saya sudah membukukan sekitar 33 ya, dibantu dengan tim iCoach. Terima kasih kepada Mas Izur ya, yang sudah membantu saya, salah satu tim iCoach. 33 cara untuk kita mengambil keputusan dengan baik. Bukunya akan keluar mungkin di awal tahun ya, sekitar Januari atau Februari itu akan keluar. Ya, tunggu aja. Ya. Ditanya seberapa berharga kita mengambil keputusan? Seberharga hidup Anda. Sukses untuk Anda.